Salam damai dan sukacita kiranya membersamai kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan kami bersama-sama meliput tentang kegiatan dari rekan-rekan GKJW Jemaat Manukan Surabaya yang saat ini mengajak untuk bersama-sama berkunjung, bersilaturahmi setelah beberapa saat ke tokoh saudara kita Muslim dalam hari raya Idul Fitri. Dan kesempatan ini perkenankan kami berkunjung ke Pura Candi Cemara Agung yang letaknya memang tidak jauh dari GKJW Jemaat Manukan. Dan dalam kesempatan ini kita mengajak para anak-anak kita calon sidi untuk lebih mengenal dengan kegiatan lintas agama. Kami bertemu dengan para pengurus dari rekan-rekan Pura, dan kita ketemu dengan Pak Mangku, dan juga ketemu dengan ketua sektor, ketemu dengan pengurus yayasan DI Pura Candi Cemara Agung ini. Dan pada kesempatan ini kita bisa bercerita banyak hal, dan ini adalah bagian yang sudah terjalin antara komunitas Hindu, rekan-rekan kita, sedulur kita di Hindu, dengan sedulur kita, bolo-bolo kita di GKJW Jemaat Manukan. Dan pada kesempatan ini kita bisa diceritani banyak hal, pengenalan tentang beberapa hal yang terkait dengan sekitar lokasi pura, termasuk etika kita masuk ke pura, dan itu memperkenalkan kepada anak-anak kita beberapa tempat lokasi di pura yang dijelaskan oleh Pak Mangku, beberapa tempat bisa menjadi bagian yang terus-menerus menjadi pengertian wawasan bagi anak-anak kita, sehingga harapannya saat di pura, di komunitas dulur-dulur kita Hindu, kita bisa datang dengan membawa etika yang benar sesuai dengan apa yang ada dalam pura itu. Dan Bapak Ibu nanti bisa saksikan beberapa tanya jawab, termasuk peringatan Hari Raya Galungan yang diceritakan oleh Pak Mangku. Rentetannya memang cukup banyak, termasuk juga dijelaskan oleh pembawa acara bahwa perbedaan tahun Saka, tahun Komariah, saudara-saudara kita Muslim, dan tahun Masehi. Juga disebutkan bahwa Nyepi itu tidak mungkin akan bersamaan dengan Hari Raya Natal. Nah, setelah kita datang dan duduk di Manggala Madya, kita lalu melakukan kegiatan bersama, dan acara diawali dengan dulur-dulur kita yang melakukan pembukaan dalam doa, dan itu dipimpin oleh Pak Mangku. Ya, ini hal-hal yang berlanjut sehingga itu yang membuat kita merasa bersukacita, kita bisa memahami tentang keberadaan dulur-dulur kita di komunitas Hindu. Dan kita nanti akan saksikan terus beberapa kegiatan, termasuk diskusi, sampai pada akhir kita bisa bersendagurau pada kegiatan-kegiatan ini. Terus saksikan tentang beberapa kegiatan
yang sudah kita laksanakan perkunjungan GKJW Jemaat Manuan ke Pura Candi Cemara Agung. Dan silakan Bapak Ibu, setelah doa itu selesai, kita mengamati, ikut membawa dengan kekhidmatan. Setelah itu baru dilaksanakan acara perkunjungan dan tanya jawab dan penjelasan beberapa hal yang kita bisa jalani bersama. Dan ini menjadi bagian bagi saya secara pribadi, bisa awal di GKJW Manuan, bisa berkunjung, diperkenalkan dulur-dulur kita dalam komunitas ini. Silahkan menyaksikan terus sampai selesai. Menuju ke tempat suci kami di sini, dari Madukelilah 11 kita mungkin tadi kata dikumpul di kediaman Bapak Pendeta. Sehingga demikian mungkin lebih pendek jalan daripada salah. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta yang pada hari ini kita bisa bertemu di kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita dari Pura Candi Cemara dengan gereja Jembatan yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun semasih Ibu Pendeta dan Ibu Penyatani berada di sini. Kami sering bahkan kemarin pada waktu acara piadaran kami di sini kami dimeriahkan oleh istilahnya apa itu keramitan dengan lagu-lagu dan jadi kami hanya mengucapkan terima kasih. Semoga hubungan kita yang perlu kami sampaikan, Bapak yang berbaju merah itu, Pak di Indonesia, itu ketua yayasan kami. Kami di sini sudah memiliki yayasan mulai dari tahun 90 dan tahun 2018 kami berbarengi dengan pada waktu itu kami mencari tempat yayasan apa itu notaris kami yang lama di Jaya kami tentukan di mana tempatnya tersebut. Kenapa? Notaris apa itu akte itu harus ada disahkan oleh Kemenkumham tersebut. Nah sehingga tahun 2018 kami memiliki yayasan itu akte yayasan yang sebelahnya itu adalah pengurus dari bidang ini, yaitu majelis umat kami Panisade New Dharma Indonesia. Sebelahnya adalah Jerome D, pendahulu kami yang berada di sini. Masih ada pendahulu yang lain. Yang itu yang bawa kopi melalui hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia. Bapak Ibu sedang kiranya itu kami silakan. Syukur kehadiran Tuhan, kita semuanya bisa berjumpa lagi. Jadi ini bukan perjumpaan yang pertama, perjumpaan yang berkali-kali. Karena kita tadi sudah sampaikan bahwa kita ini sudah menjadi saudara. Dan banyak sekali kegiatan sudah kita rangkai bersama-sama
semenjak mulai dari pelayanan Ibu Pendeta Penti Kudasari hingga sekarang kami mendapatkan pendeta yang baru, Bapak Pendeta Sinung Malawanto. Kebetulan Bu Penti ini pindah ke desanya Pak Sinung di Sambirejo, Pare Kediri. Jadi Ibu Penti pelayanan di GKJW Sambirejo, Pare Kediri. PHDI, monitor, ketua sektor, wakil sektor dan semuanya. Kami bersyukur bisa diterima dengan baik. Tujuan kami pada malam hari ini yang pertama adalah kami ingin, kalau bahasa Jawanya itu kula nuwun. Kami akan memperkenalkan Bapak Pendeta kami yang baru. Yang pertama, yang kedua, kami bersama dengan adik-adik ya, peserta katekisasi, di mana adik-adik ini akan didewasakan imannya dalam suatu perkara sidi namanya. Nah, sekarang mereka dalam rangka katekisasi, belajar pendalaman mengenai Alkitab dan juga bagaimana hidup bertoleransi berbandingan dengan Tuhan. Jadi mungkin bisa menimba ilmu di sini terkait dulu bagaimana membuat adik jangan malu-malu bisa bertanya. Ini kesempatan yang sangat baik. Kita tutup, kami juga mengucapkan hari raya yang pertama. Mungkin kami agak terlambat mulai nyepi ya. Terus sekarang ini mungkin ada yang galungan Saraswati. sudah lewat ya. Nah, ini mungkin kami bisa belajar lebih dalam rutenya bagaimana supaya kami juga bisa tahu. Demikian pembukaan dari kami. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada pendeta GKJW. Kami mohon maaf sebelumnya mungkin di depan masih berantakan karena kami masih dalam proses pembangunan tempat suci yang di depan, dan di dalam ini akan kami pindahkan ke depan sehingga mungkin berantakan karena para yang berantakan itu baru datang dari Bali, didatangkan khusus dari Bali. Jadi kami sebelumnya mohon maaf pada para pendeta peserta acara mungkin agak kurang rapi. Kami supaya semaksimal mungkin menerima dengan kehadiran juga dari awal hari Minggu nggak jadi, kami selalu siap menunggu karena memang kebetulan dari GKJW ada kebetulan yang baik silaturahmi kami. Sebelumnya juga minta maaf dari kami juga pun ketua baru karena ketua yang lama sudah almarhum, kami dari wakil menjadi naik. Jadi sebelumnya pertemuan pertama sama si wakil Pak, kebetulan ketua yang lama Bapak itu takut ada musibah meninggal, kami otomatis oleh ketua yayasan dipaksa untuk naik karena dari belum siap, tapi semua kami terima supaya kami juga banyak belajar, nanti saling tukar pengalaman dari pihak GKJW juga dari kebetulan ada adik-adik ini. Inilah kesempatan mungkin adik-adik juga bisa nanti pada hari Sabtu juga, karena adik-adik pas ramen kita kegiatan sekolahnya itu hari Sabtu, boleh di situ juga ada kegiatan keterangan bisa bergabung monggo dan juga jangan hanya bapak-bapaknya saja silaturahmi, tapi putra putrinya juga nanti di dalam kita saling mengenal. Jadi ini yang pertama yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kami berterima kasih dengan kemarin adanya acara piodalan dari GKJW menyumbang kerawitan luar biasa. Baru pertama kali odalan itu bekerja sama dengan GKJW, dan juga pun kami juga pun diundang oleh GKJW untuk membuat hiasan pada saat acara keagamaan. Itulah luar biasanya. Walaupun mendadak sarana dan prasarana yang kurang,
tapi dari ibu-ibu yang dipimpin oleh Ketua WADI Gede memaksimalkan hiasan ciri khas Bali. Mudah-mudahan berkenan dan untuk selanjutnya semakin era para Pak Pendeta, kami harapkan itu juga nanti ke depannya. Sekali lagi sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih pada pendeta dan jajarannya mau berkenan hadir walaupun hanya tempat begini dan tidak maksimal juga. Saka dengan keluarga masih hidup adalah kita. Mungkin adik-adik bertanya, Pak, kok nyepi tidak pernah bareng dengan makan? Kok nyepi itu kadang-kadang bersamaan dengan Idul Fitri yang kemarin itu berbeda dengan hari itu. Nah, karena di sini kami memiliki juga kalender atau tahun tersebut. Yang kami miliki adalah tahun Saka yang dirancang oleh Raja Kanista yang berada di India, yang menguasai India pada waktu itu. Antara tahun Saka dengan tahun Masehi itu ada perbedaannya 78 tahun. Saka baru tahun sekarang misalnya ini, tapi Masehi sudah 78 sudah abad ke-8. Nah, Raja Kanista yang berkuasa pada waktu itu, beliau tidak menyebutkan tahun atau kalender yang beliau bikin itu kalender Kanista, tapi beliau sebutkan kalender Saka atau Isaka, karena di sana waktu itu adalah suku bangsa. Jadi tidak pribadinya dinaikkan, tapi suku bangsanya dinaikkan. Nah, kami di tahun Saka kami memiliki akhir daripada tahun seperti kami di Masehi di Desember, tapi kami di sini memiliki hari tahunnya adalah Sasih. Sasih ke Sange. Sange itu 9. Jadi pada bulan ke-9 pada menurut kalender Sange. Karena di dalam Sasih itu ada 12. Mulai dari Kase, Karo, ketiga, kapat, kelima, keenam, kepitu, keulu, kesange, kedase, deste, dan sada. Itu ada kami memiliki 12 sasih. Nah, kalau satu sasih itu berapa? Satu sasih itu ini ada kaitannya dengan istilahnya purnama dan tilem. Purnama itu datangnya setiap 15 hari sekali. Tilem, bulan mati, itu datangnya setiap 15 hari sekali. Sehingga satu sasi itu ada 30. Tapi sebenarnya ada 29 hari setengah apa itu jadi tidak. Tapi kami di Hindu memulakan menjadi 30. Sehingga satu sasi ada. Kalau demikian berarti tahun Saka tersebut berapa hari? Ini ada 30 dikalikan 12 sehingga menjadi 360 ya. Itu tahun Saka tersebut. Nah, Bapak Ibu sedang yang kami katakan, nah kenapa kok Natal tidak pernah bareng dengan kami memiliki dua perhitungan hari raya. Yang satu berdasarkan sasih atau bulan. Contohnya apa? Nyepi, Siwalatri itu didasarkan atas sasih atau bulan tersebut. Hari raya umat Hindu yaitu salah satunya Nyepi. Saya masih penasaran, hari raya Nyepi itu memperingati apa? Apakah ada sesuatu yang harus diperingati? Makanya kalau di agama itu kan Nyepi kan saya tahunya kan tentang kayak tidak boleh beraktivitas selama beberapa hari yang itu ada itu. Apakah sesuatu itu ada untuk
ini ada dua jenis pertanyaan dari yang pertama masalah struktur, yang kedua Coba sesuai dengan penyampaian tadi menyangkut ke masalah saksi sekalian. ada strukturnya dulu. Ya, ya langsung Pak. Mungkin bapak-bapak yang mereka bisa Langsung masuk Pak sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi. Adik siapa namanya nih? Sektor kepengurusan yang ada di Pura gitu. Nah, kalau tentang organisasi, memang organisasi itu kan dimanapun hampir sama ya. Pasti ada pimpinan umat. Nah, kedua Banjar itu adalah pimpinan umat yang ada di lingkungan Pura. Jadi semua kepala keluarga nah itu ikut di organisasi besar Dua Banjar namanya. Jadi dia pemimpin umat yang ada di Pura ini. Itu kalau struktur organisasi. Tapi kalau tingkatannya memang struktur di sini ada lembaga ya, lembaga yang ada di Pura ini. Pertama itu sebenarnya PHDI, Majelis Barisan Hindu Dharma. Itu strukturnya itu adalah sama dengan kalau dibilang MUI-nya. Nah itu jadi kepengurusan kepemerintahan juga dia bisa, karena itu mewakili dari agama itu Barisan Hindu Dharma Indonesia. Terus struktur di organisasi ini karena kita juga punya yayasan, itu saya selaku yayasan ini adalah lembaga yang tentang kelembagaan pura, kepemilikan pura. Jadi di situ ada badan hukumnya. Nah, badan hukumnya itu yayasan yang punya badan hukum, baik itu secara internal, secara dalam sama. Nah, itu. Nah, kalau ketua Banjar itu kan sudah jelas tadi, itulah yang leadernya orang-orang kakak itu yang ikut anggota di sini, paham kan? Ya, pemimpin tentang upacara, bukan pemimpin itu, pemimpin upacara, pemimpin keagamaan itu pemangku. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, namanya dinamika, itu yang lebih tinggi. Tapi kalau struktural sehari-hari dipimpinlah oleh beliau Pak Mangku Gede yang ada di Bulu dan di Marapu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan lainnya. itu ya. Bahwa ketika kita belajar atau ingin mengetahui tentang agama Hindu, maka saya ingin menyampaikan tentang 3 rangkaian agama Hindu. Apa itu 3 rangkaian agama Hindu? Satu adalah filsafat atau fatwa. Yang kedua adalah etika atau sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah acara atau yang disebut dengan acara. Mungkin adik-adik lebih banyak mengenal bahwa di dalam agama itu banyak sekali acara-acara keagamaan kan gitu ya. Nah salah satunya adalah nyepi. Apa itu nyepi? Nyepi itu salah satu hari raya yang dirayakan oleh umat suci, umat Hindu sebagai hari suci untuk kita menyambut tahun baru Saka sebetulnya. Tahun baru Saka. Mungkin kalau di tahun Masehi itu tahun baru gitu ya, tahun baru Masehi dan sebagainya. Nah di dalam pelaksanaan hari Nyepi itu sendiri pun seperti yang sudah disampaikan sama Pak tadi, itu jatuhnya adalah pada sasir Kesana. Nah karena jatuhnya di sasir Kesana ini yang kita kenal sebagai sasir yang paling gelap nih. Nah sehingga di sini dengan datangnya tahun baru Saka itu,
Maka pada tahun yang gelap itu dulu ada sebuah upacara yang namanya Nyepi. Apa yang dilakukan pada hari raya upacara Nyepi? Ada yang namanya tata berata penyepian. Nah, sebelum saya bicara tata berata penyepian, bahwa Nyepi ini dilakukan melalui sebuah rangkaian ini. Tidak ujung-ujung langsung Nyepi gitu ya. Nah, di dalam rangkaian-rangkaian Nyepi itu satu ada yang namanya melasti. Mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya melasti? Ada yang dengar? Ya, rangkaian pertama yang dilakukan adalah melasti. Melasti itu adalah prosesi untuk penyucian baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Apa itu makrokosmos? Alam semesta ini. Apa itu mikrokosmos? Kita ini alam yang kecil. Ini harus dalam proses penyucian dulu. Nah, kita biasanya melaksanakan melasti. Melasti itu bisa dilaksanakan secara internal di pura kita masing-masing. Terkadang melasti itu bisa dilaksanakan secara organisasi. Kebetulan kita di Surabaya ada beberapa pura. Ada kesepakatan kita bersama-sama melasti. Nah, mungkin selama ini ada yang mungkin pernah mengikuti melasti itu di Pura Agung, di Kodikal, atau di Kenjeran. Nah, itu salah satu prosesi yang pertama yang kita laksanakan. Jadi semua proses penyucian ini harus kita laksanakan sendiri. Agar supaya tidak, kalau bahasa Balinya tidak mungkin, kita tidak mengganggu, tidak mengotori daripada baik alam semesta maupun alam yang kecil kita, termasuk kita ini. Satu prosesi, satu upacara yang tujuannya adalah untuk menciptakan satu keharmonisan antara manusia dengan kekuatan alam, agar supaya kehidupan kita harmonis. Tidak ada lagi yang namanya gangguan-gangguan yang bersifat sekali itu gangguan dari yang bersifat seperti kita ini, skala itu yang bersifat sesuatu yang tidak kelihatan seperti kekuatan alam. Nah, kalau sudah ini dalam kondisi harmonis, baru kita melaksanakan yang namanya nyepi. Apa itu nyepi? Nyepi adalah sebuah prosesi upacara untuk kita melaksanakan yang namanya tata berata penyepian. Apa itu tata berata penyepian? Satu, amati ini. Pada saat kita melaksanakan hari nyepi, kita tidak boleh menyalakan lampu. Kemudian amati karya. Apa itu amati karya? Pada saat kita nyepi, kita tidak boleh melakukan satu kegiatan kepada kita bekerja. Amati lelungan. Apa itu amati lelungan? Pada saat hari nyepi kita tidak boleh akhirnya bekerja, mencari apa gitu ya. Artinya tidak boleh melakukan satu aktivitas keluar lah. Kemudian amati lelangwan. Kita tidak boleh mencari yang namanya hiburan tidak boleh. Yang satu lagi amati apa Pak kan? Ya, catur penyepian ya. Catur penyepian. Nah, sehingga di dalam nyepi itu kita hanya fokus ke dalam diri kita. Fokus kita melaksanakan hubungan antara kita dengan yang Maha Kuasa. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika kita menyambut yang namanya tahun baru Saka, artinya kita sudah mampu melepaskan sesuatu yang selama ini sudah kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun, menjadi sebuah proses introspeksi diri, menjadi sebuah proses evaluasi, sehingga dengan kita melaksanakan catur berata penyepian itu, kita sudah kembali kepada nol,
nol, kemudian pada saat jatuhnya nyepi tahun baru saka yang baru, kita memulai sesuatu yang baru, mengisi kehidupan ini lagi dengan sesuatu yang baru. Artinya dengan kondisi yang nol itu segala hal yang bersifat negatif kita buang, kita isi dengan hal yang baru. Masuk misalnya kalau di Kristen itu kan kalau pada gereja kan biasanya jam, kalau di minggu ini dalam satu minggu ada berapa kali Jumat? Oke, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik sekali terkait dengan ibadah. Ya, mungkin setiap minggu ya. Barangkali mungkin adik-adik sering mendengar tentang Sanggih. Jadi secara umum betul, kami umat Hindu itu wajib melaksanakan dalam satu hari. Ini kan konteksnya harian tentang ibadah. Karena di dalam agama Hindu itu pengertian daripada ibadah kita seperti satu dalam konteks harian, kedua dalam konteks hari-hari raya suci. Dalam konteks harian, memang kami khususnya melalui sebuah organisasi lembaga tertinggi umat yang namanya HSI, itu ada namanya Lobes Sabtu, itu sudah ada ketentuan bahwa secara umum umat Hindu melaksanakan ibadah itu yang namanya 3 kali sehari, yang disebut dengan Sandhya. Jadi itu 3 dan Sandhya itu adalah waktu, 3 waktu. Satu pada saat matahari terbit, atau bisa dikatakan sebagai hari yang sangat baik, dikatakan sebagai yang namanya hari muhurtan. Ya, itu jam 3 pagi sebetulnya. Kondisi-kondisi seperti ini, kenapa dikatakan pagi itu baik? Karena pagi itu sifatnya sakwika. Dalam kondisi murni itu pada siang hari yang namanya jam 12. Ya, makanya dikatakan kalau pagi itu sakwika, di mana dalam kondisi orang dalam keadaan fresh, murni, itu sangat fresh sekali untuk melaksanakan pagi. Yang kedua adalah siang hari jam 12. Orang ini lebih aktif di waktu-waktu siang. Maka disebutlah, dikatakan sebagai waktu yang bersifat raja sika, waktu yang sangat aktif. Itu jam 12 siang, waktu yang sangat baik. Kemudian kalau sore hari itu jam 6 sore, yang dikatakan sebagai tamasika, orang sudah waktunya untuk beristirahat. Tapi dalam siklus peredaran matahari itu sendiri sama dengan pergantian waktu dari pagi, siang, dan sore. Nah, gitu. Makanya ketemunya dari jam 6, jam 12, kemudian jam 6 lagi. Itu secara harian, ibadah yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, ibadah yang berdasarkan hari-hari suci dalam satu bulan, ataupun kalau dalam konteks pancawara, ada namanya hari-hari yang memang dibilang katakanlah hari yang baik dalam konteks itu. Tapi kita berbicara dalam konteks konsep daripada sebuah pura. Pura ini terdiri daripada Trimandala. Trimandala adalah 3 wilayah yang ada dalam sebuah pura. Ini secara umum baik di Bali ataupun di luar Bali, itu konsep Trimandala selalu dipakai. Sebelum saya menyampaikan tentang Trimandala itu sendiri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang apa sih sebetulnya fungsi daripada sebuah pura dulu. Sebelum kita masuk satu persatu ke masing-masing wilayah. Ya. Pura adalah sebuah ruang buat kita semua untuk melaksanakan yang namanya ajaran Trihitakarana. Trihitakarana adalah Tri artinya 3, Hitakarana adalah penyebab daripada sebuah kebahagiaan. Penyebab daripada sebuah kebahagiaan ini yang harus kita cari. Demikian tadi perkunjungan kita dan mendapat wawasan tentang tutur kita dari komunitas Hindu, dan pastilah mendapatkan sesuatu yang indah. Dan di akhir dari semuanya itu kita mengadakan dokumentasi bersama, berfoto bersama, dan itu menjadi momen yang indah. Candi Jepara Agung, Gereja Dewi Maruah, Ya, demikian dulur-dulur
wujud rasa silaturahmi kita, membangun sebuah persaudaraan. Semoga kita syukuri berada di bumi Indonesia ini dengan karunia beragam, dan di akhir kita masih luar biasa bercengkerama, dan itu menjadi tempat bagi kita bersama untuk menghayati kebersamaan kita sampai pada akhirnya kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mungkin yang dapat kami aturkan, semoga dapat menjadi bagian yang dapat memperluas cakrawala pandangan dan beberapa hal, terlebih untuk mencintai Indonesia yang beragam suku dan budaya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Gusti berkahi dateng kita sami matur nuwun dan matur nuwun.